Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur berkumpul bersama kembali dalam sukacita iman kita. Kita masih boleh diberkati Tuhan sampai hari ini. Bahkan kita pun bersyukur kembali lagi mendengarkan firman Tuhan meski lewat via online, tapi kita percaya bahwa firman-Nya akan tetap menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya senantiasa diberkati Tuhan, dan mari kita bersama mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu di hari ini. Kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu, Engkau memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh berada bersyukur di hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa inilah berkat-Mu bagi kami untuk kami nikmati. Saat ini Tuhan, dalam sukacita kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kami renungkan. Tuhan berkati, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami yang ada di rumah, yang setia mendengarkan firman Tuhan, kiranya diberkati. Mampukan kami Tuhan, berkati firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita masih bersukacita ketika boleh berada di hari Minggu ini yang penuh dengan berkat, meski kita mendengar firman masih secara online. Tapi kita percaya bahwa berkat sukacitanya tidak akan pernah berubah dari hati kita, tapi kita terus merasakan berkat sukacita kita. Hari ini saya bersyukur ketika boleh berada di kebun teh. Pertama kali saya menginjak kebun teh ini, sungguh berkatnya sangat luar biasa bagi kita semua, di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati setiap berkatnya. Minggu kemarin saya dari pohon pinus di Batu, hari ini saya menikmati berkat Tuhan yang ada di kebun teh Wonosari yang ada di Malang ini. Inilah berkat Tuhan yang harus kita syukuri dan nikmati. Dan oleh karena itu, selain menikmati berkat Tuhan hari ini, lewat kebun teh ini kita akan nikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya baca untuk kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Temanya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, sesuai dengan tema pembacaan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita merasa dalam kehidupan ini punya yang namanya rencana. Siapa yang tidak punya rencana dalam kehidupan ini? Semua manusia, siapapun dia, pasti punya rencana. Bahkan anak-anak pun punya rencana. Rencananya apa? Yaitu dia bertumbuh besar, dia akan menikmati masa depannya lewat ketika dia nanti akan mencapai sebuah masa depan. Apalagi kita yang sudah dewasa, dalam kehidupan kita pasti punya banyak rencana. Punya banyak hal yang akan kita rencanakan dalam kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu mau merencana, mau kerja di kebun teh, atau mungkin menikmati bagaimana menanam teh dan lain sebagainya. Tapi ya, kalau lihat dari situasi seperti ini, sangat besar, luar biasa kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan, saya sudah katakan bahwa kita punya rencana. Nah, apakah rencana itu? Tentu pasti Bapak Ibu Saudara akan melakukan yang namanya rencana yang baik. Rencana untuk masa depan, untuk suatu hal yang dapat membuat kita menikmati setiap rencana kita. Ketika kita merencanakan, apalagi ketika dalam masa kehidupan kita yang masih sekarang ini, dalam kehidupan pandemi seperti ini yang kita hadapi, mungkin ketika selesai pandemi kita punya rencana apa yang akan kita buat.
atau di tengah pandemi ini apa yang kita rencanakan untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Mungkin dalam keluarga kita bisa jualan dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan hal-hal untuk kebutuhan hidup kita, rencana kita. Yang penting rencana itu rencana baik. Nah, dari semua yang kita rencanakan, intinya adalah apakah kita mendasari rencana kita di dalam Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi bahan, menjadi dasar bagi kita untuk bisa semua rencana kita berjalan dengan baik. Jikalau bukan Tuhan, kata pemazmur, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kehidupan kita. Jadi jikalau bukan Tuhan yang menentukan segala rencana kita, yang menjadi dasar rencana kita, maka sia-sia kehidupan rencana kita. Baik dia itu rencana besar, rencana yang agak jangka panjang, jangka pendek, itu semua kita rencanakan di dalam kehidupan ini. Nah, ayat 13 dia mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Kita mungkin punya rencana ingin melakukan suatu kegiatan usaha, kita ingin melakukan suatu hal untuk kebutuhan kita. Kita akan pergi ke tempat di mana kita akan melakukan usaha. Misalnya dari Malang, saya mau pergi ke Surabaya untuk melakukan rencana untuk berdagang di sana, untuk melakukan hal-hal pekerjaan di tempat sana. Nah, sebelum Anda ke sana, apakah Anda sudah mendasari semua rencana itu dalam Tuhan? Kadang manusia punya banyak rencana. Mungkin listnya ada begitu banyak yang dilakukan, apa yang ditulis, yang ingin dicapai. Karena mungkin pernah mendengar bahwa ada kapan bijak mengatakan, gapailah cita-citamu setinggi langit. Mungkin ada begitu banyak hal yang kita ingin cita-citakan, ini kita rencanakan dalam hidup ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mendasari semua itu di dalam Tuhan? Sedangkan ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita merencanakan sesuatu di tengah mungkin pandemi seperti ini, di tengah hal-hal untuk kebutuhan kita, ingat, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Makanya Yakobus lewat firman mengingatkan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam sebuah perencanaan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita tahu pernah memasak air, ketika dalam air itu ada uap-uap yang keluar, maka ketika angin tiup tiba-tiba menghilang. Itulah. Jadi Yakobus mengibaratkan kehidupan kita seperti itu. Ketika dia mau menunjukkan surat ini kepada 12 suku yang ada di perantauan, maka di sana dia mau menegur sebenarnya lewat firman Tuhan ini. Bagaimana manusia itu sudah tidak lagi ada banyak manusia yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Baik itu rencana mungkin jangka pendek, rencana jangka menengah, bahkan pun rencana jangka panjang. Maka kenapa seringkali gagal? Maka kenapa seringkali tidak direstui oleh Tuhan? Karena kita melupakan Tuhan. Karena kita tidak lagi ingat Tuhan. Karena kita tidak lagi mengandalkan Dia dalam setiap perencanaan. Atau Bapak Ibu Saudara ingin merencanakan, ingin menjual sesuatu untuk demi kebutuhan hidup, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Sebelum Anda melangkah, sebelum Anda maju, Anda berdoa dulu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka jalanmu, membuka jalan berkat bagi kamu. Karena Tuhan mau kita ingat kepada Dia. Bukan nanti kalau sudah gagal baru kita ingat Tuhan. Tetapi sebelum kita melakukan, sebelum engkau pergi berdagang mendapat untung, ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan dalam setiap perencanaan. Ingatlah dalam kehidupan ini, jikalau bukan Tuhan, katakan jikalau bukan Tuhan yang mengendaki, maka sia-sia hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya kita menikmati setiap rencana hidup ini, kita menikmati setiap berkat Tuhan ini, kita akan melaksanakan kehidupan kita, melaksanakan rencana kita di dalam Tuhan, dengan kita mengatakan bahwa jika Tuhan mengendaki, maka pasti segala sesuatu akan jalan dengan baik. Pasti segala sesuatu akan terencana dengan baik. Yang mungkin menjadi contoh ketika lahan teh ini ketika pertama kali ada, mereka pun mungkin berdoa kepada Tuhan bahwa diberhasilkan tempat ini. Akhirnya Tuhan menjawab dengan proses dinikmati seperti ini. Seperti itulah kehidupan kita, kita diproses.
Kita diproses untuk melakukan setiap kehidupan ini. Kita diproses untuk menikmati setiap rencana Tuhan. Dan Tuhan mau kita ingat bahwa kita harus mendasari semua rencana kita di dalam Tuhan. Agar benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, jika Tuhan kehendakinya juga, pasti akan berjalan dengan baik. Dan setiap apa yang kita rencanakan, itu pasti Tuhan jawab tepat dengan waktunya. Jangan kita memaksakan diri kepada Tuhan untuk supaya rencana kita semua dijawab. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita letakkan semua rencana dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap rencana kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih muda pengen menikah, letakkan hidup di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan mengendaki di tahun ini dan seterusnya. Dan lain sebagainya apa yang kita lakukan, dasari semua di dalam Tuhan dan Tuhan pasti akan memberkati itu semua. Semoga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah akan menikmati berkat firman-Nya. Intinya adalah bagi kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini, dalam setiap rencana kita, dalam kehidupan ke depan di masa pandemi kita punya rencana untuk melakukan berbagai hal macam untuk kebutuhan hidup kita, pekerjaan, usaha kita, dasari semua di dalam Tuhan. Jika kita ingin berencana melakukan segala aktivitas karena takut ada virus corona, berdoa kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang menyertai langkah hidup kita ketika kita beraktivitas, bekerja dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu sekalian diberkati oleh firman-Nya dan kita menjadi berkat bagi kehidupan sama. Andalkan Tuhan, letakkan semua hidup ini di dalam Tuhan, dan kiranya kita menjadi terang dan menjadi garam di tengah kehidupan kita, dan berkat-Nya akan menjadi milik bagian kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sehat selalu, sukses. Tuhan akan tetap terus menjadi milik bagian kita yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya berkat-Nya akan terus mengalir di sepanjang hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu di hari ini, minggu ini. Kami bersyukur kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana dalam setiap perencanaan kami harus mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk melangkah di setiap rencana hidup kami. Berkati setiap kami yang ada di rumah yang mendengarkan firman, bahkan khusus juga kami sebagai anggota GPI Malang. Tuhan berkati siapapun kami, Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, untuk kestabilan ekonomi kami di tengah kehidupan kebutuhan kami. Tuhan berkati. Kami letakkan semua ke dalam tangan kasih-Mu dimanapun berada setiap kami, kota jemaat-Mu Tuhan, dalam lindungan kasih-Mu. Bahkan gereja kami Tuhan dalam bimbingan-Mu, dalam penyertaan-Mu, meski kami masih sementara dalam menghadapi pergumulan pandemi ini. Tetapi kami dikuatkan oleh setiap firman-Mu, kami dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melangkah di tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua untuk menjalani kehidupan di hari Minggu dan di sepanjang minggu yang akan kami lalui, semua dalam tuntunan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikian, shalom, Tuhan memberkati kita semua.